Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Harunisa dari kelas 10-9. Oke, pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tata nama senyawa dalam kimia. Berikut materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada tata nama senyawa biner logam dan non-logam. Kedua, tata nama senyawa biner non-logam dan non-logam. Ketiga, tata nama senyawa poliatomik. Keempat, tata nama senyawa asam dan basa. Oke teman-teman, di sini ada tabel periodik unsur yang akan membantu kita selama pembelajaran hari ini. Pertama, saya akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia biner. Kira-kira apa sih senyawa biner itu? Nah, senyawa biner adalah senyawa yang memiliki dua muatan atom, seperti CO2 yang memiliki dua atom yaitu C dan O. Lalu, contoh yang kedua adalah NaCl. NaCl tersendiri memiliki dua muatan atom, yaitu Na atau natrium dan Cl atau klorida. Tata nama senyawa kimia biner terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah logam dan non-logam, yang kedua adalah non-logam dan non-logam. Kita akan membahas non-logam dan logam terlebih dahulu. Pada tata nama senyawa biner logam dan juga non-logam, untuk golongan A, selain Sn dan juga Pb, berlaku aturan penulisan seperti nama logam plus nama non-logam ditambahkan dengan akhiran ida. Oke teman-teman, itu tadi penjelasannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal KCl, di mana tata nama penulisan dalam logam dan juga non-logam berlaku aturan nama logam plus nama non-logam ditambahkan dengan akhiran ida. Nah, nama logam di sini K itu adalah kalium, sedangkan Cl-nya adalah klorin. Karena Cl itu sebagai non-logam, jadi kita tambahkan akhiran ida yang dimana menjadi klorida. Jadi namanya adalah kalium klorida. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Di situ terdapat Na2O, di mana Na-nya itu sebagai muatan logam dan 2O sebagai muatan non-logam. Nah, Na sendiri yaitu natrium dan 2O itu oksigen. Jadi penulisannya adalah nama logam plus nama non-logam ditambahkan akhiran ida ya teman-teman semua. Kan jangan lupa tambahkan akhiran ida. Jadi natrium oksida. Nah, oksigennya itu kita tambahkan dengan ida menjadi oksida. Selanjutnya, pada golongan B yang termasuk Sn dan Pb, kira-kira bagaimana tuh aturan penulisannya? Nah, seperti yang ada di atas, aturan penulisannya adalah nama logam ditambahkan dengan muatan logamnya atau bilangan oksidasinya ditulis dengan angka Romawi plus nama non-logam dengan akhiran ida. Oke, itu aturannya. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yang ada di atas adalah muatan CuCl menjadi tembaga 1 klorida. Wah, gimana tuh caranya? Kok tiba-tiba jadi tembaga 1 klorida? Nah, caranya adalah bilangan oksidasi Cl yaitu bernilai -1. Karena bukan senyawa ion ataupun poliatomik, sehingga harus sama dengan 0. Nah, karena di sini nilai Cl-nya -1, berarti nilai Cu-nya berapa? Nilai Cu-nya karena dia harus sama dengan 0, berarti nilai Cu-nya harus 1. Jadi yang menjadi bilangan oksidasinya adalah 1. Jadi kita tulis tembaga 1 klorida. Nah, Cl itu klorin kan guys, karena kita memakai aturan ditambahkan dengan ida pada akhiran bilangan non-logamnya, maka menjadi klorida. Jadi tembaga 1 klorida. Nah, teman-teman, itu tadi contoh soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Terdapat muatan SNO, di mana Sn adalah timah, O adalah oksigen. Pertama-tama, kita mau mencari bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Karena di sini SNO, maka yang jadi prioritas bilangan oksidasinya adalah O, yaitu oksigen. Sedangkan oksigen sendiri bilangan oksidasinya adalah -2. Jadi kalau kita mau cari bilangan oksidasi Sn-nya, itu harus sama dengan 0. Jadi nilainya adalah +2. Kenapa +2? Karena +2 ditambahkan dengan -2 sama dengan 0.
Jadi nilai oksidasi dari Sn adalah plus 2. Jadi SNO sama dengan timah 2 oksida. Nah, jangan lupa teman-teman, oksigen kita tambahkan dengan akhiran ida yang menjadi oksida. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu tata nama senyawa biner non-logam dan non-logam. Wah, kalau non-logam gimana tuh aturannya? Jadi, aturan pada tata nama senyawa biner non-logam yaitu jumlah non-logam pada bahasa Yunani ditambahkan dengan nama non-logam plus jumlah non-logam bahasa Yunani ditambahkan dengan nama non-logam juga, guys. Di sini saya sudah sediakan tabel awalan bilangan Yunani tersebut, di mana 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 itu deka. Baik teman-teman semua, di sini ada soal CO2. Aku mau disclaimer dulu sebelumnya. Apabila nih kalian nemuin unsur pertama itu tidak memiliki muatan atau tidak memiliki angka indeksnya, itu kalian tidak perlu nulis bilangan awalan Yunani 1 atau mono tersebut. Nah, kalau bilangan kedua memiliki muatan atau hanya memiliki satu muatan, itu kalian wajib tulis awalan bilangan Yunaninya ya teman-teman. Jadi kita lanjut bahas lagi CO2. C tersebut adalah karbon dan O2 itu oksigen. Karena O2 itu memiliki muatan yaitu sebesar 2, maka kita tulis awalan bilangan Yunaninya itu di. Jadi dioksida. Nah, oksigennya kita tambahkan akhiran ida menjadi oksida. Jadi CO2 sama dengan karbon dioksida. Baik teman-teman semua, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu N2O5 memiliki muatan 2, berarti 2 menjadi jadi dinitrogen. Sedangkan O5 memiliki muatan 5 menjadi penta. Sedangkan O sendiri menjadi oksigen yang akan kita tambahkan dengan akhiran ida menjadi pentaoksida. Jadi N2O5 yaitu dinitrogen pentaoksida. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai tata nama senyawa biner, sekarang kita akan membahas mengenai tata nama senyawa poliatomik. Aturan penulisan pada tata nama senyawa poliatomik yaitu nama kation plus nama anion. Nah, senyawa poliatomik ini terbentuk dari ion poliatom. Oke teman-teman semua, semoga dapat dimengerti. Kita lanjut ke latihan soalnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada tabel dari kationnya. Nah, kita lanjut masuk ke soal yang pertama, di mana di situ terdapat senyawa NON03, di mana Na terbentuk dari logam A, yang di mana itu menjadi Na plus, sedangkan NO3 terbentuk dari logam B menjadi NO-3. Nah, Na plus sebagai natrium dan NO-3 sebagai nitrat dan menjadi natrium nitrat. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Itu tadi contoh soal yang pertama, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di situ terdapat senyawa CaCO3, di mana Ca sebagai golongan utama atau kationnya dan CO3 sebagai anionnya. Kita bahas dulu dari Ca. Ca kation menjadi Ca2+. Kenapa 2+? Karena dia berada di golongan 2. Ca2+ adalah kalsium. Sekarang kita masuk ke CO3, di mana CO3 sebagai anionnya bermuatan CO2- dan memiliki nama karbonat. Jadi CaCO3 atau Ca2+ plus CO3 2- itu kalsium karbonat. Itu tadi teman-teman tata nama senyawa poliatomik. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tata nama pada asam dan basa. Nah, kalau aturan pada penamaan tata nama asam dan basa, pada aturan tata nama asam itu diawali dengan kata asam. Sedangkan pada aturan tata nama basa itu diakhiri dengan kata hidroksida. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Baik teman-teman semua, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah H3PO4. Langsung aja kita ubah menjadi kationnya 3H+, dan anionnya menjadi PO2-4. Nah, H3H+ itu sama dengan asam karena dia mengandung H+, ditambahkan dengan PO2-4 yaitu fosfat. Jadi H3PO4 itu namanya asam fosfat. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah NH4OH.
Nah, ini adalah contoh soal dari basa, sedangkan tadi contoh soal dari asam. Mari kita bahas. Jadi kita ubah dulu kationnya menjadi NH plus 4. Nah, NH plus 4 ini namanya adalah amonium plus OH min. OH min ini adalah hidroksida. Kenapa hidroksida? Karena dia mengandung H min. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi NH4OH itu namanya adalah amonium hidroksida. Jadi kalau pada penamaan di asam itu kita tambahkan asam di depannya, sedangkan pada nama basa itu kita tambahkan hidroksida di akhirnya. Itu tadi teman-teman semua penjelasan mengenai tata nama senyawa dalam kimia yang meliputi tata nama senyawa biner, tata nama senyawa poliatomik, dan tata nama senyawa asam dan basa. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua, sampai ketemu di lain waktu.